Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Ustaz Heri dan para jamaah rahimahullah, malam hari ini sedianya Ustaz Saifi yang ngisi materi, tapi beliau ada acara di pesantren anaknya, maka saya membadalkan beliau pada malam hari ini, dan materinya saya sudah share tuh di grup ya, tapi bahasa Arab ya. Udah apa? Kayak gak apa-apa, kayak gak arti dia. Bahasa Arab tentang Kitabul Ilmi. Kitab membahas tentang keutamaan ilmu. Kita tahu bahwa betapa pentingnya ilmu itu dalam kehidupan kita. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita kepada makan. Kalau makan, kita satu hari makan berapa kali? Ya, 3 kali. Sekali masih susah banget itu. Orang paling miskin di dunia. Makanya sekali mindonya 2 kali. Ya. Jadi kita satu hari aja makan, satu bisa 3 kali. Ya, 3 kali. Tapi terkait dengan ilmu, itu setiap saat kita harus pakai ilmu. Cebok pakai ilmu. Lalu kalau cebok nggak tahu ilmunya, bisa jadi cebok itu belum sah. Mandi pakai ilmu. Nah, kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa bedakan mana mandi yang adat dan mana mandi ibadah. Makan pakai ilmu. Nah, kalau nggak pakai ilmu, makan doang nggak dapat pahala. Tapi karena kita punya ilmu, ketika kita mau makan disuruh kita berdoa, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minimal tuh. Ya. Makan dengan tangan yang kanan. Kalau makanan kagak enak, jangan dicelak tuh makanan. Ini makanan dicelak, makanan apa sih nggak enak banget tapi habis. Itu nggak boleh. Udah makanan dicelak tapi sampai habis. Sekalian mau bawa apa nih? Jadi kalau memang enak makan, kalau nggak enak udah jangan dimakan. Tapi jangan dijelek-jelekin. Nggak boleh kita mencela makanan tuh. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan kepada ilmu. Apa itu ilmu? Ya, ilmu lawannya al-jahlu, ya, bodoh. Ya, ilmu itu kan berarti kita mengetahui sesuatu dengan yakin. Kita nggak tahu bagaimana cara membuka minuman, misalnya minuman apa yang pakai dibuka? Minuman kaleng itu, Pocari Sweat. Gimana cara bukanya? Jangan harus pakai pisau, tarik klek gitu kan? Kita ada ilmu nah itu kan. Kalau nggak ngerti, kita bikin onde pakai ilmu kan? Kalau orang nggak tahu, onde masuk gulanya dari mana tuh udah rapat gitu. Ya. Semuanya harus pakai ilmu. Nah, jadi betapa pentingnya ilmu itu. Dan ilmu itu ada 2 macam. Ada ilmu yang mamduh, ada ilmu yang mazmum. Ilmu yang mamduh itu ilmu yang kalau kita pelajari itu terpuji. Tapi ada ilmu yang kalau kita pelajari itu tercela. Apa ilmu yang mamduh? Ilmu yang mamduh itu adalah ilmu yang kalau kita pelajari menyebabkan diri kita semakin mendekat diri kepada Allah.
ilmu yang kita ketahui ini mendorong kita untuk selalu dekat dengan Allah. Itu namanya ilmu yang mamduh. Ilmu apa saja yang kira-kira menyebabkan kita semakin soleh, semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin rajin ibadah kita, maka itu ilmu yang mamduh. Tapi ilmu yang menyebabkan kita jauh dari Allah, bahkan syirik, bahkan mungkin maksiat, nah itu namanya ilmu yang mazmum. Ilmu sihir, perdukunan, kayak si Marcel sekarang kan lagi bongkar perdukunan ya, sama Gus Samsudin ya, lawannya dan lain sebagainya. Nah, penting sekali. Nah, kita dari rumah ke sini itu kan untuk mencari ilmu. Kalau kita datang dari sini cuman gua kalau datang orang enak rasanya. Yang penting datang wedah. Ketahuan Apalagi kalau datang sini ada onde, ada jeruk, ada pisang. Di rumah kan gak ada apa-apa. Nah, berarti niatnya bukan mencari ilmu. Karena kalau niatnya nyari ilmu, kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kita duduk sini mencari ilmu tujuannya agar supaya kita dimudahkan oleh Allah bisa masuk ke dalam surga. Mana yang kita cari apa? Orang doanya cuma dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doang. Apa target hidup kita? Hidup di dunia bahagia, di akhirat masuk. Itu doang kan? Ada nggak tujuan yang lain? Di dunia bahagia udah, rumah tingkat kayak Yasin, bini 4, kalau yang kuat, ya. Duit berlipat, anak-anak pada baik, ya. Sama tetangga baik, ya. Kan senang banget udah kan? Ya. Di akhirat masuk surga. Nah, kan ini yang kita cari. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Jangan sampai di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Apalagi di dunia udah sengsara, di akhirat lebih sengsara. Didoain sama orang, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Orang-orang pada dapat mengutip, dia kagak dapat. Kenapa orang-orang pada dapat kiriman doa dari hidup, orang-orang pada dapat dia kagak dapat? Alamatnya beda. Orang waktu sholat Jumat nggak pernah datang ke masjid, gak pernah sholat Jumat, kan berubah, udah jadi bukan jadi orang muslim lagi kan, munafik, ya keluar berarti alamatnya udah beda. Kayak apa itu, Ayu Ting Ting kan ada lagunya kan, di mana ku cari, itu kan orang ketemu alamatnya, keder kan. Begitu pun doa kita nggak bisa nyampe. Kenapa? Karena alamatnya ternyata udah beda. Sering ninggalin sholat. Kata Rasul, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir dengan nyata. Beda alamatnya. Tapi selama dia muslim muslimat, setiap orang Jumat, khatib Jumat baca Allahumma ighfir muslimin muslimat. Ada orang meninggal, baca doa itu. Habis sholat baca doa itu. Nyampe itu tinggal mungut-mungutin doang tuh nanti di hari akhirat. Nah, jadi penting kita belajar mencari ilmu, belajar nyari ilmu, belajar dalam rangka untuk mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuannya adalah agar supaya Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Nah, kita lihat di sini dikatakan dalam kitab ini, syawahiduhu minal Qur'ani ayatun kasiratun. Dalil-dalil tentang keutamaan ilmu itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antara firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, syahidallah, Allah bersaksi, Allah ngasih tahu, Allah memberitakan, Allah menghabarkan bahwasanya Dia tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia. Tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya Dia.
Wal malaikah, begitu pula hal ini para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu bersaksi juga bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Ini ilmu yang paling pokok, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita mau beribadah? Maka dengan kita mengenal kepada Allah, kita tahu apa kewajiban kita terhadap Allah. Nah, di antaranya adalah belajar, menambah ilmu kita, biar supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Karena cara kita mendekat diri kepada Allah itu adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, "Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahli ilm." Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya. Kemudian juga para malaikat memujinya. Begitu pula orang-orang yang punya ilmu. Allah sebutkan tuh, malaikat, orang yang punya ilmu. Maka cukuplah bagi kita mendapat kemuliaan apabila kita mendapatkan ilmu. Ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kita tuh kalau kita punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, Allah angkat derajat kita. Yang biasa duduk di belakang disuruh depan. Kenapa? Karena punya ilmu, walaupun masih kecil. Lah bocah masih kecil banget suruh duduk depan. Kenapa? Kori. Punya ilmu dia. Lah yang udah tua di belakang, karena apa? Bukan kori dia. Iya kan? Kan terangkat derajat itu kan. Dinding udah bebanan. Dia sampingnya ngempet dia mana. Coba orang yang punya ilmu walaupun kecil ya, kecil tapi banyak ilmunya, duduk di depan, diangkat derajatnya. Nah, itu berarti karena dia punya ilmu maka diangkat derajatnya oleh Allah. Darajat. Beberapa derajat diangkat oleh Allah, bukan hanya satu derajat, berderajat-derajat diangkat oleh Allah. Firman Allah yang lain, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Beda. Walaupun kita sama-sama ilmu nih, kita sama-sama punya ilmu, tapi kan bisa jadi ada orang ilmunya lebih luas dari kita. Nah kalau dia ibadah, sama-sama ibadah nih, sama-sama diberi pahala, tapi pahalanya beda. Kenapa? Ya dia mah pinteran. Berarti kalau dia pinteran, lebih alim, ilmunya lebih banyak. Lah kita nggak belajar dikit, ya lumayan. Dapat juga walaupun nggak sebanyak yang pinteran. Nah makanya kata Allah, apa sama orang yang punya ilmu sama orang yang punya ilmu? Pasti beda. Nggak akan sama kata Allah. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Banyak orang-orang yang sadar, dia sadar apa yang dilakukan itu dia pasti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Lupa kepada Allah. Nah maka dengan kita semakin bertambah ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah. Kalau kita nggak sholat ada rasa takut. Apalagi udah umur tua, udah umur maghrib nih. Ya. Udah asar maghrib. Yang bocil kan udah maghrib kan? Udah mau isya. Ya. Saya muda baik. Asar mau maghrib ini kita udah inget, masya Allah dulu. Kenapa dulu gak rajin katanya. Baru sekarang tua, baru pengen belajar. Kalau udah tua kita belajar. Udah belajar lupa. Kenapa waktu kecil baru belajar? Padahal kesempatan banyak. Ya, baru kita nyesel. Masih bagus, masih kita lakonin tuh walaupun udah tua. Ya. Kalau udah tua kita tetap belajar. Kenapa? Karena belajar itu nggak habis-habisnya. Dari kita di bedong sampai di bedong lagi. Ya. Yang pertama yang orang bedong orang tua kita. Yang kedua yang bedong siapa? Jadi dia menjadi nanti dah tuh. Yang bedong kita tuh. Ya. Kalau jadi bedong siapa? Belum sendiri. Ya. Selama kita ini belum dibedong, setelah dibedong orang tua, terus belajar. Nggak boleh berhenti kita belajar. Karena dengan bertambah ilmu kita, karena akan semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah.
Dan banyak sekali, saya tidak baca semuanya ayat-ayatnya, tidak banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan keutamaan ilmu. Wa amal akhbaru, sedangkan dari hadis-hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan. Allah ingin tuh dia baik. Bagaimana cara membuat orang itu Allah baik dengan orang itu? Yufaqihu fiddin, Allah buat dia paham agama. Dari mana dia belajar paham agama? Ya karena belajar kan. Ya. Kita kan sedang belajar setiap malam Senin, tujuannya apa? Biar supaya kita paham terhadap agama. Jadi kalau kita belajar itu bukan hanya sekedar paham, tapi bisa kita amalkan. Jadi kalau kita belajar itu bukan karena kita nanti jadi guru, jadi ustaz, bukan. Lu kayak belajar rajin banget tuh, mau jadi ustaz dapat? Enggak. Tujuan belajar kita itu adalah agar supaya ilmu yang kita miliki ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, ini penting. Wa yulhimuhu rusdahu, dan Allah berikan ilham kepada petunjuk yang benar, pada jalan yang benar. Jadi dengan adanya ilmu, maka kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya, maka Allah buat dia paham agama dan Allah berikan bimbingan, ilham kepada dia petunjuk jalan yang benar. Nah, kalau kita nggak punya ilmu kan jalannya kemana wae jalan wae, ya. Karena nggak ada ilmu, mau ngasruk mulu dah. Ya. Tapi kalau kita punya ilmu, ini jalan yang benar, ini yang nggak benar gitu. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa nubuwah. Sebagaimana diketahui bahwasanya tidak ada satu tingkatan atau derajat yang melebihi tingkatan para nabi. Nabi paling tinggi derajatnya. Wala syarafa fawqa syarfil wirasah, dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada pewaris nabi. Wa qala sallallahu, nah ini penting nih, hadis ini penting nih. Wa qala salawatullah alaihi, Rasul bersabda, iza ata alayya yaumun, apabila setiap hari itu datang, apabila datang setiap hari ini, kata dia, satu hari kepadaku, la lazdada fi ilman, la azdadu fi ilman, tapi aku tidak menambah dalam hari itu akan ilmu. Satu hari, setiap hari kita lewati hari ini, tapi hari itu kita tidak menambah ilmu. Apa kata Rasul? Yang ilmu itu yuqarribuni ilallah azza wa jalla, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah. Kalau ilmu kita nggak bertambah hari itu tuh, kata Rasul, maka kata Rasul, fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka tidak ada keberkahan sama sekali di saat matahari itu terbit. Jadi setiap hari itu kita harus nambah ilmu. Jadi kalau megang HP jangan lihat WA mulu. Ya. Lihat, mau kecil mau punya HP dia berdiri. Ya. Ya. Kalau ada HP, ini HP buka. Kira-kira yang kita buka itu yang bisa nambah ilmu. Setiap hari ilmu kita harus bertambah. Kalau ilmu kita nggak bertambah satu hari ini yang kita lewati, maka semua yang kita lakukan itu nggak ada berkahnya. Makan jadi nggak berkah, ya. Nyari duit jadi nggak berkah, tidur nggak berkah, kerja nggak berkah. Kenapa? Karena nggak bertambah ilmu. Jadi kalau gitu gue mau belajar setiap hari boleh. Masalahnya ada yang ngajarin. Ya. Tapi minimal tadi bertambah ilmu itu, ya kalau kita buka HP, jadikan HP ini sebagai sarana untuk nambah ilmu kita. Ya. Walaupun dikit, tambah. Apa nih? Oh dengar ceramah, oh begini, ada ilmu yang bertambah. Kenapa? Biar supaya hari yang kita lewati ini mendatangkan keberkahan bagi kita. Yang kita makan ada berkahnya, yang kita kerjain ada berkahnya. Anak-anak semua jadi pada berkah, semua umur kita jadi berkah, semua jadi berkah. Kenapa? Kita menambah ilmu di hari itu. Jadi kalau orang yang tidak bertambah ilmunya, berarti dia tidak ada keberkahan. Ya. Fala burikali, maka tidak ada keberkahan bagiku. Itu kata Rasul tuh.
tidak ada keberkahan bagiku fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, di saat terbitnya matahari pada hari itu. Jadi penting nih nambah ilmu ya. Kalau ilmu kita nggak bertambah, waduh nggak ada berkahnya. Wa qala sallallahu Rasul bersabda fi tafdilil ilmi alal ibadah wa syahadah. Rasul menyatakan tentang keutamaan ilmu terhadap orang yang ibadah. Jadi orang kalau beribadah nggak punya ilmu, ibadahnya ditolak. Ya. Dia beribadah, tapi ibadahnya nggak pakai ilmu, ibadahnya nggak sia-sia, nggak diterima sama Allah. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu harus berdasarkan pada ilmu. Nah ini kata Rasul, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah, kafadli ala adna rajulin min ashabi, yaitu bagaikan keutamaan aku terhadap sahabatku yang paling rendah. Rasul sama sahabatnya, Rasul paling tinggi derajatnya, terus ada sahabatnya yang paling rendah. Itu keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ibadah. Dia ibadah. Ya kalau ibadah misalnya, dia tahu sholat misalnya. Dia tahu tentang sholat, cuma tahunya tentang sholat doang. Ditanya puasa nggak tahu. Ditanya zakat nggak tahu. Ditanya ini nggak tahu. Tahunya cuma apa? Sholat doang. Nah, maka orang yang kayak gitu tuh, dibandingkan dengan orang yang banyak ilmunya itu bagikan, kata Rasul, bagikan aku dan sahabat-sahabatku yang paling rendah. Kalau misalnya dia sholat aja, dia sholat dong tapi nggak pakai ilmu, itu bukan sholat namanya. Kalau ini mah dia sholat tapi pakai ilmu, cuman taunya tentang apa? Tentang sholat doang. Ilmu yang lain nggak tahu. Nah itu kata Rasul, orang yang berilmu dengan orang yang beribadah itu adalah bagikan keutamaan aku dengan sahabatku yang paling rendah, yang paling adna, yang paling rendah ya. Ya begitu kata Rasulullah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus menjadikan sebuah renungan bahwa di mana ilmu itu sangat erat kaitannya, di mana Allah, di mana Rasulullah SAW menjadikan ilmu itu mukorinan. Nah, itu menjadi pengikat, menjadi teman terhadap derajat kenabian, di mana orang yang beribadah kemudian kosong dari ilmu, ya berarti bukan ibadah kalau begitu. Tetapi atau ada orang yang beribadah tapi hanya ilmu yang terkait dengan ibadah itu saja, tapi dia nggak punya ilmu lain, itu juga derajatnya masih lebih tinggi derajat orang yang punya ilmu. Nah dari beberapa ayat dan hadis ini, maka secara tidak langsung ayat dan hadis ini mendorong kita, memotivasi kita untuk rajin ibadah, rajin belajar, rajin nambah ilmu. Tujuannya agar supaya kita bisa semakin dekat dengan Allah. Karena bisa jadi orang belajar fikih, ya, belajar fikih misalnya, itu belum tentu mendekatnya diri pada Allah. Karena bisa jadi dia cuma tahu doang hukum. Lo tahu nggak sholat jamaah itu nilainya lebih banyak daripada sendiri? Gua tahu banget ya. Tapi nggak sholat jamaah, tahu doang. Lo tahu nggak kalau kita semua pada mati? Tahu juga, tahu banget gua juga. Semua pada tahu, nggak ada yang nggak tahu. Ya. Nyolong, judi, tahu nggak dosa? Tahu, tapi dia judi. Dia tahu hal yang itu tahu. Nah maka itu kan terkait dengan fikih kan. Tapi kalau dia nggak bareng dengan ibadah, maka itu ilmu yang diketahui itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini penting kita ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian bagaimana supaya ilmu kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus tingkatkan ilmu itu, harus kita pakai, kita amalkan, mendorong kita untuk dekat dengan Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngaji kita yang cuma malam Senin, jangan sampai goib. Kalau bisa, la uzro illal maut. Nggak boleh berhalangan kecuali mati. Kalau mati mulai lagi udah ya. Ya, kalau kira-kira masih ada waktu sempat, mah udah ngaji aja. Ya. Hujan, emang lagi musim hujan, mau ngaji hujan ya, hujan lagi. Jangan-jangan orang nggak pada datang. Ternyata dia dong mikir begitu kan? Ya. Yang lain ternyata pada datang. Jadi duduknya saja kita di sini nih, manfaatnya luar biasa. Ya. Kita dianjurkan untuk berdesak-desak, bersempit-sempit satu majlis bersama orang yang alim, itu luar biasa. Ya. Nah ini mudah-mudahan
apa yang kita pelajari, walaupun sedikit sekali, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Semoga ilmu yang kita pelajari ini mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.